direkam itu. Nggih, direkam Ibu sama ditulis. Iya, iya. Semester berapa, Mas? Semester 5 semuanya. Semester 5. Nggih. Oh nggih Bu. Untuk yang pertama itu bagaimana sih kayak struktur organisasi BK di Atletika ini? Oh iya, kebetulan karena di sini itu siswanya masih sedikit ya. Kedengeran nggak, Mbak? Kedengeran. Takutnya kalau ngomong nggak kedengeran. Jadi di sini tuh memang siswanya masih sedikit. Kita masih punya berapa ya? Sekitar, kalau yang lulus kemarin masih angkatan ke-6 ya, masih angkatan ke-6. Jadi berarti 6, 7, 8, 9, masih 9 angkatan. Dan untuk sekarang ini, tahun ajaran sekarang ini siswa kita cuma sekitar 45 siswa. Jadi untuk pembiayaan konseling sendiri itu masih cuma satu aja. Tapi di sini BK-nya memang cuma satu, tapi ada juga di bagian kesiswaan yang biasanya itu membantu BK. Jadi di bagian kesiswaan itu ada tatib, lalu nanti ada BK juga di situ. Gitu. Jadi kita saling saling berkolaborasi gitu. Untuk guru tatibnya itu berbeda guru. Beda guru. Berarti di bawahnya kemahasiswaan ada BK sama tatib. Iya. Oh nggih. Lalu untuk nggih Bu. Bentar ya, Mas. Oh gitu. Kita lanjutkan, mulai dari awal ya. Gak apa-apa Bu, barangkali istirahat dulu mau. Oh enggak, aman kok. Aman, Oh aman. nggih. Taruh di. Taruh sini. Wis ngerekam. Oh nggih Bu, kami lanjutkan nggih. Jadi ini ruang BK-nya di mana Bu? Kalau boleh tahu. Di depan ruang kepala, ini di belakang ini ada ruang BK. Oh, ruang BK-nya di Iya. sini. Oh, nggih. Oh nggih. Untuk kayak semacam ada semacam need assessment nggak Bu? Asesmen kebutuhan untuk siswa-siswa gitu, apalagi siswa baru. Biasanya kita screening itu di awal tahun biasanya. Di awal tahun. Kayak misalnya kelas 10 baru ya, kelas 10 baru itu biasanya di awal bulan itu pasti kita adakan screening. Oh. Terus itu di awal, terus nanti di pertengahan semester 1, pokoknya targetnya semester 1 itu kita kerjasama sama lembaga psikologi untuk psikotes, jadi biar lebih valid gitu lah. Untuk yang di awal itu tadi gimana Bu asesmennya? Screeningnya. Iya, screeningnya. Jadi kita punya ada kok. Kalau nanti mau lihat ada di sana. Jadi kita punya instrumen sendiri terkait permasalahan-permasalahan anak-anak itu biasanya mereka lumayan banyak, pernyataannya lumayan banyak memang. Kadang pengerjaannya itu butuh waktu sejam atau 2 jam gitu ya. Karena sekarang anak-anak kan kalau membaca kan agak malas ya. Jadi makanya membutuhkan waktu yang lama. Namanya DCM, daftar cek masalah. Oh nggih, DCM. Ada DCM. Kita gunakan itu. Oh nggih. Lalu ada program layanannya Ibu? Untuk bimbingan atau konseling gitu? Oh ada. Kalau program layanan ada tiap tiap semester biasanya kita ada program kerja ya untuk layanannya itu ya biasanya terkait belajar, terus karir, terus sosial dan pribadi. Oh nggih. Tergantung kebutuhannya anak-anak itu seperti apa. Cara menyusunnya gimana Ibu? Cara menyusun layanannya. Nah, kan di awal tahun itu ya, di awal tahun itu selalu kita sebar DCM itu. Nah, dari DCM itu karena di sini siswanya juga sedikit, kita selalu person to person. Jadi saya kayak bukan wawancara ya kayak gimana. Dia ngobrol aja sama siswa supaya lebih tahu. Mulai dari background keluarganya seperti apa. Karena di sini sangat sedikit ya siswanya. Terhitung sedikit. Jadi untuk mengenali background siswa itu nggak terlalu susah. Karena di sini siswanya juga bukan orang-orang sini. Jadi kalau masalah adaptasi mungkin itu tahun pertama itu adalah tahun yang sulit buat mereka gitu. Karena mereka siswanya itu biasanya dari kepulauan. Terus dari pulau-pulau yang kecil di NTB, terus dari situ. Banyak dari luar Jawa malah. Secara budaya berbeda seperti itu. Iya, sangat berbeda banget di sini, sangat berbeda. Ada siswa kami yang satu dari Thailand, yang satu dari Malaysia itu makanya benar-benar
apa ya, person to person gitu, nggak bisa nggak bisa disamakan layanannya juga. Oh gitu. Untuk yang lintas negara itu berarti bagaimana Ibu untuk komunikasinya? Kalau lintas negara ini alhamdulillahnya yang satu yang dari Malaysia ini dia sudah lancar berbahasa Indonesia. Jadi untuk layanannya sama, cuman maksudnya treatmentnya aja yang berbeda karena perbedaan culture, terus kadang bahasa juga, tapi ini yang Malaysia ini logat-logat Malaysianya udah hilang, jadi hampir melebur ke Indonesia. Jadi aman untuk yang Malaysianya mengikuti. Nah untuk yang Thailand ini memang masih berapa ya, belum ada 1 tahun, tapi dia sudah sedikit bisa bahasa Indonesia. Jadi saya komunikasi menggunakan translate biasanya. Dia selalu pegang HP khusus. Namanya Nairin Amrit, tapi nama Indonesianya Muhammad Hilmi. Nah, Hilmi itu dia khusus selalu pegang HP untuk komunikasi dengan guru atau teman-temannya. Tapi kalau bahasa yang sederhana kayak kamu sudah makan, itu tahu. Mau kemana itu tahu. Tapi kalau untuk menjelaskan sesuatu hal atau minta tolong Hilmi harus ini itu kita menggunakan translate. Untuk layanan seperti bimbingan ataupun konseling itu tiap minggu ada jadwalnya tersendiri atau memang sifatnya kondisional Bu? Kalau layanan ya, khususnya konseling. Jadi begini, kalau konseling itu kebetulan saya di sini BK itu ada jam ngajar di kelas. Ada jam ngajar. Untuk klasikalnya itu ada. Tiap kelasnya saya dapat 2 JP. 2 JP tiap minggu. Jadi kadang kalau misal kondisinya tidak urgent pasti kita klasikal. Terkait dengan edukasi dan lain sebagainya itu kita manfaatkan di masuk kelas itu secara klasikal. Tapi biasanya memang tidak ada jadwal sih, tidak ada jadwal. Misalnya konseling harus ini tidak ada. Jadi kondisional sesuai dengan kebutuhan anaknya. Dan saya ini kebetulan lagi free atau tidak. Biasanya kan kalau jam ngajar itu kan kalau saya ini jamnya tuh hampir full lah 1 minggu itu. Hampir full. Jadi biasanya anak-anak itu buat janji dulu, Bu hari ini free apa tidak, atau kalau tidak saya ada tugas di luar biasanya. Selama melakukan layanan itu ada indikator khusus nggak bagi ibu sendiri gitu? Kayak semacam anak-anak sudah bisa beradaptasi atau bagaimana gitu? Ada. Saya sebenarnya kalau jadi BK walaupun saya di sini sendiri ya, tapi saya kerjanya nggak sendiri. Saya selalu libatkan, yang pertama itu saya libatkan orang tuanya, yang kedua wali kelasnya, yang ketiga selalu kesiswaan itu selalu kita libatkan. Jadi begini, kalau misalkan kesiswaan itu ada itu terkait dengan pelanggaran siswa. Nah misal ada yang bolos, itu bukan ranah saya. Nah, biasanya kalau di sekolah zaman dulu ya, kalau bolos itu di BK ini. Nah, itu kalau di sini bukan ranah saya. Jadi kalau bolos, seragam tidak lengkap itu bukan ranah saya. Saya itu di sini lebih ke lebih ke konseling aja sih, lebih ke konseling. Jadi kalau misal menghukum itu bukan tugas saya. Kalau ibarat kata ngono, kalau misalkan yang kasih hukuman itu selalu tate, tapi saya ini yang kayak ibu perinya gitu loh. Jadi supaya tahu ini anak ini kenapa toh kayak begini. Kan kalau misalkan sebagai guru misal sama-sama marahin kan anak kan nggak akan tahu kita alasannya kenapa. Sebentar tak matikan di alarmnya. Bu. Oke. Tanya-tanya bisa nggak Rek? Berarti bagaimana bentuk koordinasi ini berarti ya? Kan harus menjawab. Iya. Harus dijelas lagi sih. Apa? Jadi dijelas lagi kalau emang belum dijelaskan di kolaborasinya. Tanya aja kolaborasinya seperti apa. Nomor piro sih Mbak masuk? 11. Kita lanjutkan. Bu. Untuk tadi kan berarti tugasnya itu enggak untuk menghukum ya berarti. Ada tertibnya sendiri, ada gurunya sendiri. Lalu ada kolaborasi nggak Bu dengan semacam guru mata pelajaran gitu? Ya pasti.
Tapi kalau di sini alurnya tuh seperti ini. Misal ada permasalahan siswa gitu ya, siswa ada yang bermasalah di kelas, itu alurnya tidak langsung ke BK, tidak langsung gitu. Jadi alurnya adalah kalau misal permasalahan itu bisa diselesaikan oleh guru mapel itu, ya diselesaikan dengan guru mapel itu. Andaikan tidak, maka akan diselesaikan dengan wali kelas. Nah, baru wali kelasnya kalau berkaitan dengan pelanggaran, kalau wali kelasnya ini masih belum bisa selesai, masuk ke kesiswaan, ke tatib itu tadi. Karena berkaitan dengan pelanggaran. Nah, kalau misal masih agak ini memang alurnya memang tidak langsung PK kalau berkaitan dengan itu. Kalau permasalahan seperti itu ya. Kecuali kalau misal kayak bimbingan karir itu pasti selalu. Untuk kayak membuat janji tadi kan, misalnya siswa mau ke sambat lah ke guru BK-nya, itu berarti bagaimana Bu? Komunikasi langsung gitu? Kalau berkaitan dengan janji biasanya ya ini karena kita sering ketemu, bukan kayak di sekolah biasanya kan ini lingkupnya sekolah ini tuh tidak terlalu besar, maksudnya tidak seluas sekolah-sekolah yang lainnya, jadi pasti kita ketemu. Kayak sholat berjamaah gitu biasanya setelah selesai misalnya, Ibu hari ini free apa tidak, saya ada keperluan ini, bisa nggak? Biasanya seperti itu. Kalau nggak bikin janji biasanya ini yang sayanya yang agak kesulitan biasanya. Terus setelah selesai layanan ada semacam evaluasi nggak Bu? Evaluasi terkait apa ini? Evaluasi terkait setelah misalkan bimbingan klasikal di kelas ataupun ngobrol dengan siswanya gitu, ada evaluasi tertulis atau evaluasi sendiri? Yang dievaluasi ini anaknya atau layanannya? Layanannya. Kalau layanan ini kan saya sudah berapa ya, di sini itu sudah 2 tahun. 2 tahun. Biasanya memang tiap semester itu saya memberikan kayak angket kepuasan layanan seperti itu, diberikan kepada siswanya. Tapi biasanya juga tidak jarang saya selalu terbuka lah, maksudnya kayak ya ngomong saja kalau misal ternyata Bu Sari ini jarang masuk kelas apa biasanya saya sangat terbuka memang. Anak-anak biasanya langsung menyampaikan seperti itu. Berarti langsung menerima apa yang nggak cocok gitu. Lalu tantangan apa saja sih yang biasanya muncul saat pelayanan selama konseling atau bimbingan klasikal gitu Bu? Konseling dulu ya. Kalau konseling ini biasanya tantangannya adalah kadang ini yang paling sulit itu kalau di anak-anak remaja itu dia bingung. Kita mencoba untuk membantu menguraikan apa yang ingin dia maksud, itu dia masih bingung. Nah, jadi tantangannya adalah membantu si anaknya itu supaya bisa memahami apa yang dia rasakan, itu yang paling susah sih. Bukan di teknis secara konselingnya atau secara layanannya, bukan. Tapi kayaknya lebih ke treatment ke siswanya, karena tiap siswa kan beda-beda. Apalagi jika memiliki latar belakang yang berbeda, nah itu biasanya susah. Kayak misalnya saya asli Jawa, pasti ada keselipan bahasa Jawa sedikit. Nah, biasanya anak-anak nggak paham tapi dia nggak ngomong. Nah gitu, nggak paham tapi dia nggak ngomong. Sebenarnya di sini ada larangan tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Entah dari Madura nggak boleh pakai bahasa Madura, dari Jawa pun tidak boleh menggunakan bahasa Jawa. Tapi kadang ya biasa keselip omongan yang kalau bahasa Jawa itu di Indonesia kan nggak ada artinya. Nah kadang kayak gitu, karena kan beda culture ya. Jadi tantangannya lebih ke situ, bukan secara teknis layanan atau konselingnya, bukan. Kalau klasikal ini sejauh ini kalau tantangan sih tidak ada yang berarti ya, maksudnya tantangannya paling ya kalau misalnya klasikal kan selalu di dalam kelas ya. Nah caranya supaya tidak membosankan biasanya BK itu kalau di sini tuh tidak saya bikin pembelajaran berat, intinya BK ini menyenangkan tapi mengedukasi. Nah itu, tapi saya selalu bikin sebuah project, jadi ada targetnya untuk pembelajaran BK, walau tidak ada nilai seperti pelajaran yang lainnya, misal 90, 100 dan lain sebagainya tidak ada, tapi alhamdulillahnya anak-anak selalu bisa mengikuti pelajaran itu. Jadi nggak ada tantangan yang berarti, tidak ada kalau klasikal. Selama klasikal itu layanan yang dilakukan apa?
Nah, layanannya ini biasanya saya lebih ke bimbingan karir sih. Oh, karir. Lebih ke bimbingan karir dan sosial. Karir. Lebih ke karir dan sosial. Kalau pribadi dan belajar itu biasanya kita lebih ke konseling aja. Nah, kalau sosial dan karir itu kan bisa secara klasikal kan, misal dengan cara mengetahui macam-macam profesi atau macam-macam jurusan ini. Kalau jurusan ini tuh nanti bisa jadi apa? Nah, biasanya kalau SMA kan seperti itu. Atau kalau tidak biasanya saya menggunakan tes bakat minat. Nah, mereka paling suka sekali ketika ada tes bakat minat. Nah, kayak contohnya MBTI misalnya tes kepribadian, nanti mengarahkan ini. Walaupun sebenarnya tes-tes yang ada di online itu kan tidak 100% valid ya, ataupun di tes lembaga psikologi pun juga tidak 100% valid. Cuman mereka itu lumayan buta arah ya kalau terkait dengan potensi dan bakatnya itu lumayan buta arah. Jadi kalau ada tes seperti itu, mereka ternyata aku kayak gini ya Bu ya, berarti aku harus ambil apa Bu? Akhirnya kan mancing dia untuk berpikir kan. Kalau dari aspek sosialnya Ibu? Kalau aspek sosialnya biasanya kita selalu menggunakan studi kasus yang ada di sini. Nah, karena kan di sekolah kan biasa, mungkin bullying, entah cyberbullying lah atau bullying secara verbal lah. Nah, kita edukasi menggunakan apa yang terjadi di sini. Nah, biasanya kalau kita menggunakan studi kasus apa yang terjadi di sini, mereka akan lebih kritis. Karena ada yang merasa melakukan dan merasa menerima perbuatan itu. Jadi mereka akan lebih kritis. Biasanya kalau dalam sebuah forum, saya sering sekali membuat sebuah forum, kayak forum diskusi gitu ya. Jadi kita selalu terbuka lah. Jadi kalau misalkan entah antara pelaku atau yang menjadi korbannya gitu ya, dalam forum diskusi itu mereka sama-sama merasa aman karena ada penengahnya, ada gurunya. Nah, kalau misalnya sudah ada gurunya, jadi apa yang mau pelaku sampaikan atau mau korban sampaikan itu akhirnya bisa kita tarik lah kesimpulannya seperti apa. Terus mitigasinya itu bagaimana, pencegahannya bagaimana, kalau misal terjadi lagi terus harus gimana. Karena kadang kalau misalkan hukuman kalau misalkan kamu melakukan ini kamu poin segini, nah itu biasanya ya udah mereka terima. Tapi biasanya kayak perilaku kayak gitu tuh ya akan tetap ada. Jadi biasanya saya selalu tawarkan solusi apa yang kamu tawarkan untuk permasalahan seperti ini. Nah, jadi mereka juga ikut berpikir, bingung kan? Ternyata solusi ini ya sudah. Tapi biasanya ada tahapannya. Kalau kelas 10 itu permasalahannya terkait adaptasi. Kalau kelas 11 itu terkait sosialnya, mulai miskomunikasi dengan ini seperti itu. Kelas 12 ini mulai ke karirnya. Pasti seperti itu. Kadang di kelas 10 ini bahkan sampai ada yang mau pindah sekolah lah, ini nggak kuat di sini nggak wes. Itu pasti. Kelas 11-nya ini bertengkar. Itu pasti kayak gitu kalau di sini. Kalau dari bimbingannya itu selain dari studi kasus juga yang tes MBTI itu, ibu biasanya memberikan metode apa lagi kayak permainan kah atau mungkin sinema edukasi kah atau bagaimana Bu? Banyak sih biasanya saya lakukan karena anak-anak ini mudah bosen. Biasanya saya masukkan di kayak ice breaking game-game gitu, kayak game. Terus mungkin gimana ya, saya kalau melihat anak-anak di sini karena mereka tuh beda dengan dengan anak-anak SMA pada umumnya itu kan. Kalau saya lihat anak-anak di luar tuh sangat terlihat sudah dewasa. SMP kelihatan seperti SMA kelihatan seperti kuliah, biasanya kayak gitu. Di sini tuh enggak. Jadi alhamdulillah mereka kayak berkembang dan bertumbuh sesuai dengan usianya. Nah, jadi di sini tuh kalau misal mungkin di luar sana kalau misal saya menerapkan ini mungkin akan terlihat sangat childish ya, tapi di sini mereka bisa belajar. Contohnya kayak terkait dengan profesi ini kita kayak game, ayo coba tebak teman satunya memperagakan ini profesi apa, misalnya itu sedikit menyenangkan hati dan juga membantu pikirannya mereka. Gitu biasanya ada game-game kayak gitu. Atau biasanya saya bikin project karena banyak sekali. Misal kemarin yang saya lakukan itu kayak art ekoterapi. Jadi mereka buat sebuah karya dari misal dari daun kering dan lain sebagainya yang pernah tahu ya. Nah dari situ mereka akan bisa mengembangkan atau menyesuaikan. Misal daun yang lebar ini
menggambarkan apa, menggambarkan kesabaran saya kah atau apa, dia bisa merefleksi diri. Itu salah satu karya yang bisa kita kalau di sini ada multidisipliner namanya. Multidisipliner ini jadi saya berkolaborasi dengan guru mapel yang lain. Nah, kemarin untuk art ekoterapi itu saya multidisipliner sama bahasa Indonesia dan juga seni budaya. Jadi benar-benar ya apa caranya supaya anak-anak ini nggak boring gitu loh. Kalau BK biar nggak cuma diceramahi atau apa, nggak kayak gitu kalau di sini. Terus kalau kerjasama dari pihak luar mungkin untuk melakukan pelayanan diri itu biasanya seperti apa kalau pihak kalau sejauh ini ya kita itu bekerja sama masih hanya dengan satu lembaga psikologi saja, tapi tidak ada yang setiap 1 bulan sekali atau apa, tidak ada. Jadi ya cuma di awal tahun aja kayak psikotes itu biasanya kita selalu konsultasikan. Ini siswa kita ada yang misal kalau psikotes kan lengkap ya, ada IQ-nya, ada EQ-nya, ada SCQ-nya. Misal dengan IQ segini ini kira-kira bagaimana? Nah, kita konsultasikan dengan psikolognya langsung. Biasanya seperti itu. Tapi kalau dari pihak luar terkait dengan ini tidak ada. Cuman mungkin mahat itu tapi bukan termasuk pihak luar, termasuk pihak dalam. Di sana juga ada ustazah yang dari lulusan BK, biasanya kita sering kolaborasi gitu. Nah, permasalahan yang ada di mahat itu biasanya sering terbawa ke madrasah. Nah, biasanya akhirnya mengganggu pembelajarannya anak-anak. Lembaga psikologi mana itu? Enggak, kok saya lupa namanya keadaannya. Di Malang. Di Malang. Dia yang datang ke sini. Kan juga lumayan banyak lah yang bekerja sama Kunci. Ini juga masih tahun pertama ini. Oh, tahun pertama. Baru ya? Karena selama saya 2 tahun ya. Ini maksudnya BK itu di sini ada itu baru 2 tahun yang secara khusus. Jadi sebelumnya itu ya kayak guru lain yang merangkap menjadi BK dan seperti itu. Dan saya pun juga bukan lulusan asli dari Univer Muslim. Saya dari psikologi. Psikologi mana Ibu? Psikologi UIN Tulungagung. Oh, UIN Tulungagung. Ibu asli Tulungagung berarti? Enggak, asli Blitar. Oh, asli Blitar. Ya kan, enggak bisa disebar. Iya. Oke. Oh, ini namanya Lembaga Psikologi Pelita Multitalenta Malang. Pelita Multitalenta. Tapi dari lembaganya juga juga enak gitu loh, untuk konsultasi pun juga mereka sangat terbuka. Oke. Ibu ada penilaian khusus nggak untuk ini siswanya kurang aktif, yang ini sangat aktif gitu? Oh pasti ya? pasti. Biasanya karena saya masuk kelas ya semua, mulai dari kelas 10, 11, 12 saya masuk kelas semuanya, dan gurunya juga cuma saya aja, jadi saya sedikit banyak tahu perkembangan mereka. Apalagi yang saya sudah mengikuti dari kelas 10, ini kebetulan 3 angkatan ini saya mengikuti mereka dari kelas 10. Maksudnya tahu lah dari kelas 10 itu gimana, 11, 12 itu gimana. Tapi sejauh ini untuk semuanya selalu ada peningkatan. Mulai dari biasanya sosialnya biasanya dia, bahkan ada siswa saya itu yang karena dia itu sakit introvertnya ya. Sakit introvertnya itu tidak pernah berbicara. Jadi kayak ngobrol dengan temannya pun mending enggak. Kalau ditanya pun dia menjawab dengan nada yang sangat kecil banget, sangat kecil. Itu karena dia dari NTT. Di kelasnya pun juga teman-temannya sudah ini kayak gitu kan, dia merasa tertekan toh. Saking tertekannya akhirnya psikologisnya secara tidak sadar akhirnya mendapatkan efeknya. Kan sampai dia pernah tidak bisa jalan karena kondisinya kayak gitu. Nah, biasanya kondisi-kondisi kayak gitu. Tapi selalu kita dampingi pasti. Tapi saya selalu memberikan ruang yang sangat luas, yang sangat lebar untuk wali kelasnya dulu. Untuk wali kelasnya. Karena di sini itu kan mereka semuanya ma'had toh. Mereka tidak pulang. Jadi biasanya perannya orang tua itu kan sangat dibutuhkan kan. Maka dari itu, kalau dulu kami ada sistem PA, pendamping akademik. Pendamping akademik, tapi kalau sekarang kita satukan di wali kelasnya.
Jadi kalau misal ada apa-apa itu biar ke wali kelas untuk membangun bondingnya tuh. Kalau BK tuh memang harus punya bonding dengan mereka semuanya, nggak hanya kelas saya aja, enggak. Yang bisa saya karena masuk di kelasnya ya mereka ya, jadi saya selalu berinteraksi khusus dengan mereka. Kalau kolaborasi antara BK dengan orang tua siswa itu seperti apa? Kalau biasanya di madrasah kami itu selalu ada laporan bulanan. Nah, laporan bulanan itu biasanya kita melaporkan terkait prestasi dan juga pelanggaran. Nah, prestasi dan juga pelanggaran. Pelanggaran ini poinnya sudah berapa? Terus kalau prestasi berarti dia sudah dapat medali berapa dan apa aja itu selalu kita laporkan. Nah, biasanya yang ikut andil itu biasanya wali kelas untuk melaporkan. Andai kan ternyata dari wali murid itu membutuhkan informasi khusus mungkin terkait perkembangan anak, baru saya yang akan bantu untuk menyampaikan terkait dengan hasil observasi saya dan lain sebagainya. Jadi saya tidak akan semua orang tua akan saya hubungi, tidak. Gitu. Atau kalau misalkan kan orang tua nggak tahu ya kondisi anaknya seperti apa, tapi ternyata di sini kondisi anaknya butuh lebih banyak support orang tua, biasanya saya yang akan menghubungi orang tua. Jadi nggak semuanya harus kasus kecil langsung dilaporkan, enggak. Jadi kalau ada siswa yang habis masuk ke ibu, itu mungkin kalau misalnya kasusnya belum terlalu yang berat itu dihubungi ke orang tua. Karena mereka tuh kalau sama orang tua tuh agak beratnya itu karena jauh, jadi nggak mau bikin orang tuanya kepikiran. Jadi ya udah kita bantu untuk handle di sini. Kecuali kalau sudah lumayan berat ya, selalu kita komunikasikan. Atau butuh penanganan khusus, biasanya selalu kita komunikasikan. Ada kayak semacam format khusus dari Ibu untuk hasil melakukan layanan ke siswanya itu? Kalau misalkan daily itu saya cuma pakai buku catatan aja sih. Jadi memang ada catatan kasus sama kunjungan ruang BK. Nah, biasanya untuk permasalahan sederhana itu tidak saya masukkan dalam format layanan konseling individu, tapi cukup di catatannya. Lanjut apa saja sih Bu yang setelah kayak memperoleh hasil dari evaluasi gitu Bu yang didapatkan? Iya. Ini yang mana dulu ini? Yang dari layanannya mungkin Bu. Mungkin tadi kan Ibu bilangnya kayak ada konseling, lalu kan kalau konseling biasa itu kan tidak dicatat di formatnya itu. Nah itu rencana tindak lanjutnya Ibu seperti apa? Oh, tindak lanjutnya. Untuk tindak lanjutnya sih biasanya saya tiap bulan, akhir bulan itu saya selalu laporkan ke Bapak Kepala ya. Kepala biasanya jika memang permasalahan itu masih terus berlanjut, maka harus ada pendampingan secara khusus. Nah, itu pun juga tidak harus komunikasi, cuma tidak menunggu persetujuan dari Bapak Kepala. Cuma selalu dilaporkan aja. Kayak rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan itu selalu saya laporkan, walaupun tidak harus sesuai dengan persetujuan beliau, kecuali kalau melibatkan melibatkan pihak luar. Misal permasalahannya murid saya dengan mahasiswa UB misal. Nah, itu pasti selalu komunikasi dengan Bapak Kepala. Tapi kalau masih lingkup internal itu kita selesaikan. Berarti untuk layanan internal tidak perlu menunggu dari kepala sekolah. Apalagi kalau misalkan harus cepat ya. Harus cepat. Jadi saya pun sudah diberikan wewenang untuk memutuskan terkait ranah bimbingan konseling itu. Ya memang ranahnya seperti itu, jadi tidak perlu. Mungkin kalau dibolehkan oleh Ibu, kami ingin mendokumentasikan seperti contoh instrumen need assessment di awal screening itu, juga mungkin instrumen evaluasi juga kalau misalnya diperbolehkan, sama di sini apakah sempat dibuat seperti struktur organisasi BK seperti bagan seperti itu? Karena BK-nya saya sendiri ya.
Karena saya bikin sendiri enggak, tapi saya punya punya tim khusus peer counselor atau ya sahabat PK yang isinya itu anak-anak. Ini masih kita bentuk di bulan kemarin sih, jadi belum terlalu maksimal. Mungkin kalau struktur mereka yang ada, bukan saya. Mereka yang ada. Boleh nanti ya, atau kapan ya, karena berkasnya kan sangat banyak kan. Jadi nanti apa yang Mbak Mas butuhkan nanti bisa disampaikan aja, baru nanti saya carikan. Berkasnya banyak banget, beneran banyak banget. Dari saya kira-kira sudah cukup sih, Bu. Oh, sudah. Okay. Ada lagi mungkin, silakan. Oh iya, Bu, ada lagi sih saya kepikiran. Untuk melakukan konseling itu biasanya batasannya berapa kalau dari itu? Biasanya ya, kalau misal memang permasalahannya bukan permasalahan yang berat dan serius, biasanya saya selalu kasih waktu ya 30 sampai 60 menit. 30 sampai 30. Biasanya soalnya mereka ngelantur soalnya. Jadi memang harus dibatasi. Kalau enggak biar enggak pelajaran. Nah, semakin biar nggak keluar konteks gitu ya. Oke. Waktu istirahat atau waktu apa, Bu, biasanya, Bu? Kalau biasanya waktu istirahat. Jadi mereka istirahat, saya nggak istirahat. Kan memang kalau konsep layanan kan memang selalu seperti itu ya. Kalau TU pun juga sama. Soalnya kan kalau mereka lagi belajar kan kita nggak ngapa-ngapain biasanya. Jadi itu waktu kita istirahat. Jadi dibalik lah. Tapi kalau memang permasalahannya adalah urgent, maka dalam waktu waktu pembelajaran itu saya bisa mengizinkan. Ada kartu panggil tersendiri. Misal ada permasalahan yang ternyata masih diketahui baru jam pelajaran ketiga gitu ya. Kalau ada kartu panggil yang bisa saya sampaikan ke ruang kelas. Itu berarti disampaikan urutannya gimana, Ibu? Alurnya. Alurnya. Tergantung, fleksibel. Kalau misalkan saya maksudnya longgar, berarti ya bisa langsung saya sampaikan aja ke guru mapelnya. Atau bisa melalui guru piket. Guru piket nanti akan memanggil anak tersebut dan membawa kartu panggil. Nah, kalau kartu panggil itu juga tidak perlu meminta persetujuan dari Bapak Kepala, tidak. Karena memang harus diselesaikan di bawah dulu. Kalau bisa nggak bisa baru kita naikkan. Nah, bimbingan konseling pun juga tidak di tangan pertama. Kalau misalnya ada permasalahan bukan jadi tangan pertama untuk menyelesaikan itu. Biasanya kalau misalnya anak-anak itu anak-anak selesaikan dulu. Nah, selesaikan dulu. Kalau nggak bisa, kalau misalnya terkait pelanggaran ya udah ditatin. Kalau nggak bisa ya baru naik. Tapi kalau bisa kepala madrasah. Untuk biasanya kan image BK di sekolah umumnya kan masih ada yang waduh dipanggil nih takut ada apa ini. Kalau di sini sendiri bagaimana, Bu? Masih ada. Masih ada. Apalagi kelas 10 gitu ya. Ada, bahkan ya baru ya. Karena saya butuh, biasanya kalau saya screening ya. Screening itu kan saya panggil satu-satu. Nah, ketika manggil tuh biasanya saya minta tolong ke anak-anak. Mas tolong dipanggilkan ini ya. Wis takut itu Mas. Takut banget. Kenapa? Tapi setelah kelas 11 itu mereka sudah tahu kan. Jadi kalau dipanggil gitu ya wis tahu. Dan bahkan kalau misalnya ada permasalahan ya, misal ini kemarin ketahuan merokok misal seperti itu ya, itu besoknya pun nggak langsung saya panggil, enggak. Jadi kan karena sudah mendapat poin kan, tapi ternyata kalau memang dari laporan dari si tatip atau dari kesiswaan ini, tolong ini butuh ini baru saya akan panggil. Jadi supaya tidak anak-anak itu tidak merasa bahwa dimarahi banyak orang. Karena alurnya kan lumayan panjang kan. Nanti belum dimarahin sama wali kelasnya. Karena wali kelas kan secara langsung malah bertanggung jawab atas bagaimana anak-anak itu. Jadi kalau misal anak saya juga wali kelas kebetulan. Anak saya ada yang bermasalah, terus kan mesti gurunya, Bu tolong ini anaknya ini kan selalu gitu. Berarti nggak apa-apa langsung ke BK, ada tahapannya dulu gitu. Tapi ada juga yang langsung kok. Ada yang langsung. Fleksibel. Berarti kalau ada jam kerasnya ibu gitu berikan layanan dan lain-lain, berarti
misalkan kayak antusias kah atau mungkin kayak ini gitu. Selalu bertanya-tanya sih mereka. Karena kan kalau menurut mereka ya pembelajaran BK itu memang bukan pembelajaran yang sulit, tapi mereka tidak bisa. Gimana ya, tidak bisanya itu biasanya kan lebih banyak saya sering refleksi diri kan, mencoba mengenali dirinya sendiri, kemudian kayak gitu. Nah, mereka selalu kesulitan di situ, selalu kesulitan. Nah, biasanya karena mereka kesulitan, makanya menggunakan media-media yang lain, misalnya dengan tes ini, akhirnya mereka tahu, mereka bisa menuliskan tentang diri. Bahkan saya pernah nggak masuk kelas selama mungkin 3 minggu. Nah, itu biasanya anak-anak juga, aku kok nggak masuk, ini biasanya juga gitu. Oh, gitu. Tak jawab, males. Ya capek gitu. Ya, Berarti campuas sih Bu, berarti kalau nggak masuk itu. ya, biasanya saya minta mereka untuk istirahat. Oh, istirahat. Karena lumayan Mas, di sini tugasnya banyak. Ya kayak sekolah pada umumnya sih ya, banyak tugasnya. Tapi mereka mungkin kan kalau di Mahat pun juga kegiatannya penuh. Jadi kadang di madrasah itu kadang mereka tidur kayak gitu. Biasanya kalau jam-jam itu, ya pakai aja tidur. Misalnya kayak gitu. Bukan karena males ya, biasanya capek. Kalau sudah pernah coba konseling ya, sudah ya? Praktek ada. Ya. Kan capek. Kali Wow kan, padahal terus kita mendengar. Iya. Itu capek banget. iya Ya kadang itu yang menyerap energi. sangat menyerap energi. Kalau capek, wis ngomong pun nggak bisa, Iya. mau apa nggak bisa gitu. Biasanya kayak gitu. Biasanya kalau 1 atau 2 orang tiap hari biasanya. Itu dan alhamdulillah di sini memang saya ada jam ngajar. Cuman kalau kondisinya memang ada yang konseling terus kondisinya memang tidak khusus saya karena guru BK itu nggak apa-apa, misalnya tidak masuk kelas nggak apa-apa. Tapi ya sebisa mungkin harus tetap masuk. Itu masuk. Ada beban administrasi guru BK nggak Bu? Iya jelas. Apa itu Bu? Ada. Apa aja? Yang saya sediakan itu ya kayak buku kunjungan BK. Kalau yang tiap bulan saya laporkan kunjungan sama kasus. Itu yang wajib tiap bulan. Tapi kalau beban administrasi yang khusus untuk akreditasi misal apa itu lebih baik daripada itu. Jadi format layanan individu, layanan kelompok, konseling kelompok, layanan klasikal itu ada formatnya sendiri. Nah, cuman karena kalau secara administrasi itu kadang terlalu banyak ya, jadi mungkin akan dari kunjungan dari kasus itu nanti kita bisa, kalau misalnya diperlukan untuk akreditasi kita bisa bikin dari situ. Jadi saya nggak langsung kayak ada individu, konseling individu langsung saya tulis di format itu tidak. Banyak sekali berkasnya soalnya. Jadi setiap ada kasus ada catatannya itu. Cukup di buku kasus. Di buku kasus. Dan di buku kasus itu pun juga ini sih tidak saya tulis secara detail. Nah, karena walaupun saya memiliki kewajiban untuk lapor kepada Bapak salah, tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang memang itu adalah secara personal tidak saya sampaikan secara detail. Makanya dalam buku kasus itu tidak. Cuman saya ada catatan sendiri di kayak spreadsheet gitu. Detailnya untuk ibu sendiri. Untuk saya sendiri. Sama kayak anak-anak sahabat BK itu mereka juga punya buku catatannya sendiri. Jadi ada formatnya sendiri. Nah itu yang membantu saya. Kalau misalkan kalau permasalahan terkait anak-anak itu tidak langsung ke BK gitu. Kalau bisa diselesaikan secara anak-anak ya sudah bisa diselesaikan. Tapi siswa-siswa di sini tuh kalau misalnya ibu memberikan layanan pendidikan di kelas itu mereka aktif meskipun kadang bingung gitu kan, kalau sendiri bingung tapi aktif ya. Selalu saya tuntut untuk aktif. Bahkan siswa yang saya bilang tadi sangat introvert itu saya selalu dorong
sedikit memaksa, tapi dorong sedikit memaksa untuk berbicara dengan nada yang agak keras. Biasanya seperti itu. Semuanya harus aktif karena selalu saya sampaikan, jadi kan tidak selalu akan terus masuk ke kelas toh. Saya akan kasih waktu kalian untuk istirahat juga. Nah, biasanya mereka pasti aktif. Kalau tidur, biasanya kalau 2 JP, 1 JP nggak apa tidur, tapi 1 JP saya bangun. Jadi fleksibel aja. Soalnya Gen Z, kita juga Gen Z. Sama. Yes. Itu masih layanan juga ya mereka itu sebelum bikin layanan itu atau bikin RPL? Kalau RPL itu selalu buat ya, ada dalam tahu siap tahunnya itu bagian dari administrasi tadi. RPL, program semester, program tahunan itu selalu buat. Tapi kalau biasanya ya, saya itu malah bukan tipikal orang yang nggak tahu apakah semua guru seperti ini, guru BK seperti ini atau tidak. Saya selalu dari RPL itu, biasanya kalau pelajaran ya matematika bilang ada babnya toh, ada babnya itu di bab 1 harus selesai dan sebagainya. Nah kalau saya ini kan konsepnya kan berbeda. Kalau misal bimbingan belajar misal di pertemuan 1, 2, 3, misal pertemuan 1, 2, 3 bimbingan belajar. Enggak saya aplikasinya enggak begitu. Jadi pertemuan 1, 2, 3 enggak cuma belajar aja, tapi bahkan ada mungkin di pertengahan semester ternyata saya ada kepikiran ini kadang saya nggak perlu bikin RPL-nya, tapi ini jadi bahan evaluasi untuk pembuatan RPL di tahun depan. Biasanya seperti itu. Ketika bikin RPL-nya itu kayak dikoordinasikan sama kepala itu atau sama wali kelas itu atau emang dari ibu sendiri? Kalau untuk RPL itu biasanya kita buat, tapi untuk babnya kan kurikulum merdeka ya, jadi sesuai dengan gurunya. Jadi itu terus biasanya selalu kita laporkan di kurikulum. Jadi tidak langsung ke kepala madrasah, ke kurikulum, cukup ke kurikulum aja. Yang penting sesuai dengan formatnya aja, terkait isinya kan yang paling tahu kan guru mapel itu sendiri kan. Jadi kalau formatnya sudah oke, ya sudah. Apa lagi? Mungkin lompat sedikit Bu, caranya rilis untuk supaya merilis energi setelah capek gitu caranya Ibu? Kalau saya itu tergantung Mas, kalau misal permasalahan apa ya, biasanya tidur juga. Tidur. Tidur. Tapi setelah tidur pun tidak langsung full 100% energi dan siap untuk konseling lagi. Enggak. Kan saya juga selalu pastikan bahwa saya dalam kondisi oke, sehat, moodnya baik. Kalau misal sudah capek, misal ya dari pagi saya sudah konseling 2 orang, terus ada break istirahat jam 12 sampai jam 1, terus saya tidur, terus jam 1 mau konseling lagi. Itu bukan waktu yang efektif dan mungkin capek saya sudah hilang, tapi kayak moodnya kan masih belum balik kan. Tapi yo nggak oleh sakar PDW, nggak boleh seenaknya sendiri. Kalau memang dibutuhkan ya bisa, nggak bisa harus profesional. Ya begitu sih, kalau memang ya kan yang tahu kondisi tubuh kita kan ya kita sendiri toh. Jadi harus pinter-pinter kayak naker kalau bahasa Jawanya naker. Tahu, saya capek, saya nggak mungkin bisa mendengarkan ini. Soalnya kalau kita paksa, saya pernah coba konseling. Terus saya kondisinya lagi capek, terus kondisinya juga lagi gak baik lah pokoknya pada pagi hari itu. Terus saya coba, nggak akan ada feedbacknya itu nggak ada. Untuk mendengarkan saja dia cerita pun ini tuh nggak nyantol di sini, nggak nyantol. Jadi kayak ya kan kasihan toh, kadang sudah cerita panjang lebar terus kita nggak bisa menerima, nggak bisa memberi feedback, kan kasihan anaknya malah. Tapi kadang itu sih yang ada miskomunikasi dengan anak. Biasanya kenapa Bu nggak mau ini ya gini, biasanya kayak gitu. Nah itu yang harus dipahamkan kalau ke anak-anak itu sering marah ya gitu.
Iya. Kan pasti dari segala layanan itu pasti ada kekurangannya. Itu kira-kira kalau dari ibu sendiri ada saran atau kayak kira-kira apa sih perbaikan yang harus dilakukan kekurangan? Ngapain? Kalau misal kekurangan tuh nggak ada sih, misalnya dari tiap layanan ya, kayak individu, terus kelompok, klasikal itu tidak ada. Cuman ada satu hal ini kayaknya yang nanti tahun depan yang mau diformulasikan di sini. Jadi terkait pembelajaran klasikal itu, karena di sini siswanya sedikit ya, kadang media-media itu butuh orang yang banyak. Sedangkan satu kelas itu kayak cuma 8 atau 10 lah, 8 sampai 10. Nah, biasanya mungkin kalau memang waktunya bisa di tahun depan itu akan kita coba untuk satu angkatan. Jadi kelasnya itu satu angkatan, kayak kelas besar lah. Kelas besar pun itu juga nggak besar-besar banget, soalnya siswanya paling cuma 16 kayak gitu. Kayaknya itu akan lebih memudahkan kalau untuk klasikal ya, untuk klasikal seperti itu. Karena kadang ya namanya guru sih memang kewajibannya seperti itu, menjelaskan materi yang sama di kelas yang berbeda biasanya gitu. Kadang terlalu pemborosan waktu, biasanya gini, di BK itu kalau tahun kemarin saya cuma 1 JP. Jadi salam tok udah selesai. Salam sambat selesai. Udah, jadi nggak ada apa-apa. Nah, tahun ini alhamdulillah sudah 2 JP. Cuma sayangnya adalah misal di kelas 10A. 10A itu 1 JP-nya Senin, 1 JP-nya Jumat. Ini kan sama aja toh. Itu karena memang di sini mata pelajarannya kalau kelas 10 itu ada 20 mapel. Jadi untuk ngatur jadwalnya lumayan agak susah. Jadi ya diutamakan pembelajaran yang ada nilainya dulu. Tapi tahun depan kalau misal bisa ya formulasi itu akan kita coba. Biar lebih maksimal aja. Udah? Wis mari. Udah. Dari ada tambahan apa ada yang ditanyakan? Iya, Bu. Saya mau tanya, ini Mas Mbak semuanya mau jadi guru BK? Enggak lah. Coba dulu aja. Coba dulu sampai lulus. Kalau enggak dilihat dari magang mungkin beberapa ada yang magang gitu. Iya. Kalau magangnya ya gitu-gitu aja. Mungkin Gitu-gitu aja. Saya pikir dulu juga gitu, jadi guru kan ya wis apa sih kegiatannya tiap hari. Ya Allah, tapi ternyata ya memang banyak sekali kegiatannya tidak seperti apa yang dilihat lah ya. Seperti itu. Tapi menyenangkan kok. Menyenangkan. Tapi harus punya side job ya. Kan tahu sendiri di Indonesia seperti apa toh. Jadi guru itu ya itu. Magangnya semester berapa? semester 6. Tahun depan. Iya. Udah? Ada yang ditanyakan lagi? Ini mohon maaf kalau bisa kami minta nomor WhatsApp-nya Ibu untuk Oh iya, boleh. 0857 Iya, 0857 0441 0441 2284. 2284. Iya. Sama nama lengkapnya Ibu siapa? Nama lengkap banget. Iya. Sayyidatina Khadijah Widihabsari. Lengkap banget kan? Iya. Y-nya double. Sayyidatina KHO Dijah Widya pakai Y Habsari. Widya WIDYA spasi Habsari pakai P. Kalau misalkan nanti ada dulu pernah sih dari mana ya, dari UM juga kayaknya ada kayak psikoedukasi gitu, kesini nggak apa-apa mbak. Pernah dulu, tapi kayaknya di atasnya kalian kayaknya. Angkatan. Ada lupa namanya siapa tapi dari psikologi deh, dari psikologi. Ya. Sering dah Ibu ada teman-teman yang observasi ke alergi? Sering. Sering.
BK ini kemarin tuh ada dari UIN Malang juga, sini juga. Sering lumayan kalau teman-teman mahasiswa sering. Bulan lalu ya? Enggak kayaknya. Lumayan lama sudah. Sudah lumayan lama. Bu, mungkin kan tadi kita menyepakati kalau untuk siswa yang mengisi angket punya apa? 16. Ya, mungkin kayaknya semua angkatan apakah mungkin kan Bu? Mungkin, tapi saya lebih sarankan untuk hard file saja ya. Oke. Kalau hard file mungkin bisa selesai cepat. Ya. Yo paling 1 hari lah ya. 1 hari. Maksudnya koordinasinya kan gampang. Oke. Seperti itu. Ada sekitar 45 siswa. Oke. Jadi bisa disiapkan. Untuk hard file itu berarti nanti yang membagikan dari kami sendiri diperkenankan atau dari ibu atau dari Maunya gimana? Kalau mau panjenengan semua langsung ya nanti saya perlu carikan waktu. Yang saya koordinasikan dengan kurikulum. Boleh kalau mau langsung berkomunikasi sama anak-anak pun juga boleh. Misal tanya layanan atau apa, wawancara misal boleh. Tapi ya harus saya carikan waktu. Nah, kalau panjenengan tinggal kasihkan ke saya bisa kasihkan di tiap pelajaran saya. Ya fleksibel, maunya gimana? Gimana? Gak repot ya? Nggih, mungkin supaya nggak merepotkan hari sekali. Boleh. Oh iya. Iya. Soalnya banyak proyek UAS Bu. Proyeknya itu kita harus membuatnya itu observasi, wawancara begitu. Di banyak sekolah. Banyak sekali. Iya betul. Kemarin baru ke SD, sekarang ke SMA, terus nanti. Oh iya. Hampir semua mata kuliah Ya, ada sekolah. Menyenangkan pasti. Menyenangkan. Sekolah. Dinikmati ya. Satu hari bisa 3 sekolah Bu. Oh so sih? Cari iya Bu. Kadang ditolak-tolak kan kayak maaf kami sedang tidak menerima atau mungkin ada kegiatan gitu atau ini surat dinasnya mana? Sedangkan surat dinas kan agak susah ya Bu, lama prosesnya itu. Kalau dari MA-nya sendiri itu kadang kepala madrasah harus menunggu kepala madrasahnya dulu kayak gitu. Terus nggak ada kabar. Iya, bilang gitu. Di ghosting ya. Iya kan biasa kalian sudah. Saling mengghosting gitu. Kalian kan biasa. Nanti belum skripsinya toh. Ini sama skripsian Bu. Hah? Iya, ini sama. Oh iya. Iya. Enak berarti. Nyolong staff dulu apa gimana? Memang di prodinya, ya di prodi kami itu kayak menargetkan di semester 5 kita harus sudah sempro. Oh gitu. Ya. Sebelum magang Iya. Iya. Jadi nanti waktu magang bisa sekalian ambil data. Ngerjain sampai selesai sampai sidang. Tapi mata kuliahnya sudah habis? Belum ya? Belum. Semester 6 ada nggak semester 6? Semester 6 konversi ke magang. Iya, Iya, magang. Habis di semester 5 berarti. Di semester 7 Cuma saja. Mata kuliah? Iya. Cuman nggak sebanyak di. Iya, nggak sebanyak yang Repot ya. Sudah sih Bu. Iya. Terima kasih banyak Sama-sama. telah menyempatkan waktu. Mengganggu waktunya tadi dengan Nggak kepala apa-apa. sekolah. Ya, memang maaf nunggu lama ya. Enggak apa-apa Bu, kami yang merepotkan. Nggak apa-apa. Oh iya Bu, ada sedikit infak dari kami itu nanti dikasihkan ke siapa nih? Oh bisa. Bisa lewat Bisa Ibu? ke saya. Oh enggak. Memang humasnya kebetulan hari ini sedang Ya. Oke, bertugas. amit Bu nggih. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Iya. sama foto bersama ibu. Oh boleh di sini aja ya. Oh nggih. Oh iya. Gak mati. Iki nak kene kan volumenya kudu.